ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-19. Dan saya memberikan sebuah tema dengan tema meneladani penderitaan Kristus. Kita baca bersama-sama 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 19. 1, 2, 3. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu. Melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Saudara, suatu ketika ada dua desa. Satu desa di sebelah utara dan satu desanya lagi di sebelah selatan. Dan jarak antara kedua desa ini 30 menit jika berjalan kaki. Dan di antara kedua desa ini ada sebuah pohon yang rimbun yang sering dilewati oleh para warga dari kedua desa tersebut. Dan pada saat musim panas, banyak pedagang yang sering beristirahat di bawah pohon itu dengan berkata, penderitaan, penderitaan, penderitaan. Ternyata di atas pohon itu tinggallah seekor monyet. Dan setiap kali monyet ini mendengar kata penderitaan, monyet ini berpikir, apa yang dimaksud dengan penderitaan? Lalu si monyet pergi ke vihara di desa selatan untuk bertanya kepada biksu. Tapi sayangnya ketika dia di vihara, dia enggak bertemu dengan biksu. Tapi dia bertemu dengan petapa. Dan menanyakan tentang apa yang dimaksud dengan penderitaan. Oh, kamu mau tahu tentang penderitaan? Tunggu ya, 5 menit lagi saya akan kembali. Dan 5 menit kemudian si petapa muncul dengan membawa tas yang besar. Lalu petapa ini menjelaskan kepada si monyet, kamu harus membawa tas yang besar ini dan membukanya di tengah jalan. Maka kamu akan tahu apa itu penderitaan. Wah, si monyet senang pasti kasih tahu tentang harus membawa tas yang besar itu. Dengan semangat si monyet membawa tas yang besar itu. Dan di suatu tempat monyet membuka tas tersebut. Apa yang terjadi saudara? Monyet sangat kaget karena seekor anjing keluar dan mengejarnya. Lalu monyet lari sekencang-kencangnya dan naik ke atas pohon. Dan di atas pohon itulah monyet berkata, inilah penderitaan. Saudara, hidup kita seperti tas yang tertutup. Begitu kita buka tasnya, ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itulah penderitaan. Dari cerita di atas, si monyet masih beruntung. Masih bisa lari, naik ke atas pohon, sehingga dia bebas dari kejaran si anjing. Tapi dalam kenyataan hidup kita sebagai manusia, kita tidak dapat lari dari penderitaan. Tak terkecuali orang-orang percaya. Kita akan menghadapi kenyataan penderitaan di muka bumi ini. Tetapi penderitaan di dunia ini adalah
penderitaan karena akibat dosa yang sudah masuk ke dalam dunia. Ada juga penderitaan karena melakukan kebaikan. Jadi, penderitaan dapat kita bagi dalam dua kategori besar. Pertama, menderita karena dosa sudah masuk ke dalam dunia, seperti sakit penyakit, cobaan, tantangan. Tapi ada juga penyebab lainnya, yaitu manusia atau orang Kristen khususnya bisa menderita karena Kristus, karena melakukan kebenaran. Inilah yang dialami oleh jemaat mula-mula. Konteksnya saudara, Rasul Petrus menasihatkan mereka untuk tetap bertahan di dalam penderitaan. Walaupun dianiaya, walaupun dikejar-kejar, walaupun dihina, walaupun diancam hukuman mati. Tapi Petrus mau mereka tetap bertahan dalam penderitaan. Caranya bagaimana? Meneladani penderitaan Kristus. Saudara, hari ini juga sama. Kita sebagai umat Kristen juga bisa menghadapi berbagai penderitaan. Kalau saudara menderita karena berdosa atau karena kesalahanmu, bertobatlah segera. Tapi kalau saudara menderita karena kebenaran, karena Kristus, yang menjadi pertanyaannya, bagaimana kita meneladani penderitaan Kristus? Pertama, siap menghadapi ujian. Saudara, istilah jangan kamu heran akan nyala api siksaan yang akan datang kepadamu di ayat ke-12 adalah sebuah nasihat supaya jemaat mula-mula tidak kaget kalau ada ujian yang berat, tapi tetap bisa bertahan atau tetap bisa tenang di dalam penderitaan. Hidup orang Kristen, saudara, terkadang seperti nyala api siksaan. Gambaran api yang menimpa itu dipandang sebagai ujian. Karena itu, Petrus mengatakan kepada jemaatnya dengan kalimat, jangan kaget, jangan heran. Karena sebenarnya kita sedang diproses oleh Tuhan. Dan proses kadang memakan waktu yang tidak singkat. Dan pada saat kita diproses, itu bukanlah hal yang mudah. Karena akan menguras energi kita, menguras mental kita, dan menguras waktu kita. Penderitaan tidak selalu sebagai akibat perbuatan kita. Tapi kadang penderitaan muncul sebagai ujian atas iman kita. Itu berarti untuk kebaikan kita. Tuhan mau melihat kesetiaan melalui masalah-masalah yang kita hadapi. Karena dengan masalah itu, saudara, iman kita dikuatkan dan hidup kita disempurnakan karena kuasa Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Dan penderitaan sering juga bertujuan untuk mendisiplinkan kehidupan kita. Karena saat kita mengalami masa-masa sulit, kita belajar untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Izinkan saya bertanya, penderitaan apa yang sedang saudara alami hari ini? Siapkah saudara menderita? Saya tidak tahu. Penderitaan apa yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup saudara? Mungkin masalah patah hati. Mungkin kehilangan pekerjaan. Mungkin suami istri yang cekcok sehingga menjadi tidak cocok. Mungkin anak yang tidak hormat kepada orang tua. Atau yang lain lagi. Saya tidak tahu, saudara. Tapi izinkan saya bertanya. Siapkah saudara menghadapi itu sebagai ujian yang diizinkan oleh Tuhan? Yang memurnikan saudara, yang menguatkan saudara. Jangan khawatir.
tetaplah bertahan dan siap menghadapi itu. Karena saat saudara lulus dari ujian itu, saudara akan naik kelas. Apapun penderitaan yang saudara alami, kesusahan apapun yang saudara hadapi, jangan cepat menyerah, lalu ambil jalan pintas. Si Asep baru diputusin pacarnya. Dan ini membuat si Asep patah hati, putus asa. Sehingga si Asep memutuskan untuk bunuh diri. Kebetulan di depan rumah si Asep ada jembatan panjang yang airnya dalam. Suatu pagi si Asep pergi ke sana untuk melakukan bunuh diri dengan terjun ke air. Saat si Asep siap-siap untuk terjun, tiba-tiba ada cewek cantik datang. Jangan hiraukan aku, jangan halangi aku mau bunuh diri. Pergi kamu, pergi sana. Si cewek ini hanya lihat saja. Emangnya kenapa? Apa pedulimu? Pergi sana, pergi. Cewek ini hanya diam saja liatin si Asep. Kenapa? Sedih melihat aku bunuh diri ya? Sedih ya? Akhirnya si cewek cantik ini berkata, bukan begitu mas. Sebenarnya saya hanya mau bilangin, di sini airnya cetek, gak akan mati. Kalau mau mati tuh di sono tuh, airnya dalam. Saudara, ini adalah cerita humor yang memberikan contoh orang yang menghadapi kesusahan lalu ambil jalan pintas. Ingatlah saudara, di dalam Kristus selalu ada jalan keluar yang terbaik. Dan di dalam Kristus, penderitaan bisa kita lihat sebagai sebuah ujian yang mendatangkan kebaikan. Hadapi seperti saudara menghadapi ujian. Setelah saudara lulus, saudara akan naik kelas. Mungkin saat ini, saudara sedang menghadapi kesusahan, penderitaan yang berat. Jangan kecewa saudara, jangan putus asa, jangan ambil jalan pintas, jangan bunuh diri, jangan gantung diri di pohon cabai, nggak akan mati. Jangan lompat di got, bau. Tapi tetaplah bertahan saudara. Dan percaya, Tuhan akan menolong saudara melewati semua ujian ini. Sehingga saudara dapat naik kelas. Dan saudara dapat merasakan pertolongan Tuhan. Roma 8 ayat 28. Segala sesuatu yang diizinkan Tuhan terjadi, itu adalah untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Poin yang kedua, tetap berbahagia dalam Tuhan. Poin yang kedua, tetap berbahagia dalam Tuhan. Istilah bersukacitalah dalam ayat yang ke-13 adalah ketika Rasul Petrus memberi penguatan kepada beberapa anggota jemaat yang kemungkinan besar sedang mengalami penganiayaan baik dari pemerintah maupun dari masyarakat kafir. Dan kata nyala api siksaan dalam ayat ke-12 itu menunjukkan hebatnya penderitaan yang dialami oleh orang Kristen. Tetapi seberat apapun penderitaan itu, orang Kristen diminta untuk tetap bersuka cita. Dengan kata lain saudara, penderitaan akan membuat orang Kristen semakin dekat kepada Kristus. Jika dia memandang kepada Kristus dalam penderitaannya. Dan sukacita dalam penderitaan di dunia ini adalah jaminan sukacita yang besar yang akan diterima oleh orang-orang percaya di dalam kekekalan. Dan itulah yang disebut dengan kebahagiaan di dalam Tuhan. Pada saat mengalami penderitaan, orang percaya dinasihati untuk berbahagia apabila menderita
atau apabila dinista karena nama Kristus, apabila menderita karena penghinaan, maka Tuhan tidak akan meninggalkan mereka. Tetapi saudara, Petrus menjelaskan dan mengingatkan bahwa yang dimaksud dengan penderitaan di sini adalah bukan karena melakukan dosa, bukan menderita sebagai pencuri, bukan menderita sebagai penjahat, bukan menderita sebagai pembunuh, pengacau. Dan kata pengacau di sini adalah mengacu kepada orang yang suka mencampuri urusan orang lain. Mungkin kita tidak mengalami penderitaan seperti jemaat mula-mula. Kita tidak disiksa seperti mereka. Kita tidak diancam hukuman mati karena iman kita kepada Kristus. Tapi mungkin kita sering diremehkan sebagai orang Kristen. Kita sering dihina. Kita sering dianggap memiliki pikiran yang sempit karena memiliki iman kepada Kristus. Atau mungkin saudara mendapat tekanan-tekanan lain. Misalnya dibenci di keluarga, dibenci di kantor. Saudara, jangan pernah malu atas semua penghinaan itu. Tapi hendaklah memuliakan Tuhan dalam hidup saudara. Biarlah semua orang yang mengalami penderitaan karena kesetiaan kepada Tuhan tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Karena Tuhan tetap akan memberikan penguatan dan memberikan kemenangan. Dan itulah kebahagiaan yang tidak ternilai. Ada seorang ibu, dia sangat mengasihi Tuhan. Dia sungguh seorang yang takut akan Tuhan. Tapi dia mengalami banyak ujian dari Tuhan. Baru 1 tahun ditinggal oleh suami tercintanya karena menderita kanker paru-paru. Tidak lama kemudian, anak kedua dari ibu ini divonis dokter menderita kanker darah. Sehingga anak ini harus menjalani pencangkokan sumsum tulang belakang. Belum selesai masalah anaknya, timbul masalah baru. Ibu ini divonis menderita kanker usus. Singkatnya saudara, ibu ini banyak mengalami masalah yang berat dalam hidupnya. Tapi di tengah pergumulan masalah yang dihadapi, ada satu hal yang patut dicontoh dari ibu ini. Ibu ini tidak pernah terlihat sedih, tidak pernah terlihat menderita, dan tidak pernah sekalipun menyalahkan Tuhan. Suatu pagi saudara, ibu ini berbelanja di sebuah pasar. Dan ternyata ada seorang wanita yang dari tadi memperhatikan ibu ini. Lalu wanita ini memberanikan diri untuk bertanya kepada ibu ini, apa rahasianya? Ibu tetap bisa bersuka cita, ibu tetap bisa tersenyum dan tidak pernah mengeluh. Ibu ini menjawab, memang masalah yang saya hadapi sangat berat. Tapi itu tidak bisa membuat saya putus asa, bersedih, bahkan menyesali pergumulan itu. Kenapa? Sebab saya melihat rencana Tuhan yang indah di balik semua pergumulan itu. Saya tidak melihat masalah, tapi yang saya lihat Tuhan menopang saya. Itulah yang membuat saya tetap kuat dan tetap bisa bersuka cita. Itu rahasianya. Saudara,
dalam hidup ini, saudara dan saya tidak pernah lepas dari namanya penderitaan. Sepengetahuan saya, hanya ada 2 orang yang tidak pernah menderita. Yang pertama, sudah meninggal. Dan yang kedua, belum lahir. Tapi sisanya, kita semua akan mengalami penderitaan. Saya tidak tahu saudara, apa yang saudara hadapi hari ini. Tapi ingatlah, oleh kekuatan dari Tuhan, oleh topangan dari Tuhan, oleh janji penyertaan dari Tuhan, saudara dan saya akan dikuatkan, akan dimampukan untuk melewati semua ujian ini dan tetap bisa bersukacita di dalam Tuhan. Sebab apa yang kita lakukan adalah demi Kristus, demi kebenaran, demi kerajaannya, dan demi kemuliaannya. Amin. Yang ketiga, poin yang ketiga adalah memuliakan Allah Bapa dalam Kristus. Saudara, dalam ayat ke-15 sampai ayat yang ke-19, Petrus memberi peringatan kepada jemaat mula-mula agar tidak berbuat kejahatan, agar tidak merasa malu apabila menderita sebagai orang Kristen, tapi tetap bisa berbuat baik. Sebagai pengikut Kristus, saudara, kita pasti akan menghadapi tantangan, godaan, cobaan, penderitaan. Sebab kita adalah anak-anak terang yang menghadapi kegelapan. Karena dunia tidak suka dengan kita. Itulah sebabnya ada ujian, ada cobaan yang ingin menjatuhkan kita. Ada iblis yang tidak senang dengan kita. Mereka bertentangan dengan kita. Mereka anti kebenaran. Karena itu kita pasti menderita. Bahkan Tuhan Yesus sendiri mengatakan kita sebagai domba di tengah-tengah serigala. Itulah sebabnya kita harus siap menghadapi penderitaan. Waktu kita rela menderita bagi Kristus, bagi kebenaran, itu sebenarnya kita sedang melakukan atau kita sedang memuliakan Allah Bapa di dalam Kristus. Namun Rasul Petrus juga menasihati agar setiap orang percaya tetap bertahan dalam penderitaan. Karena itu akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kata menderita yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah menderita karena nama Kristus. Menderita karena mempertahankan iman percayanya kepada Kristus. Sehingga dia rela dikucilkan. Sehingga dia rela untuk dijauhi oleh teman, sahabat, bahkan juga diperlakukan tidak adil oleh sesama. Tetapi apabila seseorang menderita karena melakukan dosa, karena melanggar hukum, misalnya mencuri, membunuh, berzina, itu seharusnya membuat mereka malu. Dan dalam ayat yang ke-17 sampai dengan ayat ke-18, Rasul Petrus mengatakan bahwa semua penganiayaan itu sebagai penyucian bagi orang-orang percaya yang diizinkan Allah dan sebagai tanda awal dari hukuman mengerikan yang akan menimpa orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Dengan kata lain, penghakiman tidak akan berhenti saat orang-orang percaya menderita. Tapi penghakiman akan berhenti secara mengerikan bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Harapan Petrus bagi orang percaya, tetaplah setia di dalam iman kepada Yesus Kristus. Walaupun menghadapi penderitaan yang berat ataupun nyawa taruhannya, tetaplah berbuat baik. Sehingga melalui itu nama Tuhan dimuliakan. Ada seorang perempuan Kristen
dia memiliki 2 ekor anak ayam. Dan 2 ekor anak ayam ini senang banget mencari makan di rumah tetangganya yang suka naik darah. Suatu hari tetangganya melihat 2 ekor anak ayam ini datang lagi ke rumahnya. Lalu tetangganya ini menangkap kedua anak ayam itu, lalu mencekik lehernya sampai mati. Setelah mati, 2 anak ayam ini dilemparkannya kembali melalui pagar. Tentu perempuan Kristen ini sangat berduka. Tapi dia tidak marah dan dia tidak mencaci maki tetangganya. Sebaliknya, dia mengambil 2 ekor anak ayam yang sudah mati ini dan dibuatnya menjadi sup ayam. Setelah sup ayam ini selesai, sudah matang, dibawanyalah ke tetangganya. Lalu dia berkata, "Maaf ya, saya kurang hati-hati menjaga kedua anak ayam saya, sehingga main ke halaman kamu." Mendengar itu, tetangganya sangat terharu. Dan mulai hari itu, mereka menjadi teman. Dan tidak lama kemudian, tetangganya yang jahat menjadi baik. Dan dia mau diajak ke IGNC. Setelah bertemu dengan Pak Edi Vensis dan Evangelis Shirley Turangan, dia diinjili dan dia bertobat menerima Yesus. Amin, saudara. Walaupun harus menderita, kalau demi Kristus, demi kebenarannya, saudara harus tetap berbuat baik. Sebab Tuhan akan memberikan kekuatan dan kemenangan. Dan hasilnya, Bapa di surga dimuliakan dan 1 jiwa dimenangkan. Amin. Saya tidak tahu saudara, saat saudara menderita karena kebenaran, karena Kristus, Tuhan membuat hasilnya apa? Tapi yang pasti, bisa nggak saudara tetap bertahan dan tetap berbuat baik? Itu kuncinya. Maka Tuhan akan memberkati hidup saudara, memberikan kemenangan bagi saudara, dan nama Tuhan dimuliakan melalui penderitaan yang saudara alami. Indah bukan? Ketika saudara menderita, bukan karena dosa, bukan karena kesalahanmu, tapi karena Kristus, karena kebenaran. Apa reaksi saudara? Marah, kesel, sebel, gak mau lagi datang ke gereja, males ah. Atau saudara tetap rindu untuk berbuat baik, tetap rindu untuk melakukan kebenaran. Bertahanlah saudara, yakinlah Tuhan akan menolong, memberkati dan memberikan jalan keluar bagi saudara. Tetaplah melakukan kebaikan. Jangan pernah berpikir kejahatan balas kejahatan. Jangan pernah berpikir meragukan Tuhan. Jangan pernah berpikir meninggalkan Tuhan. Jangan pernah berpikir marah, kecewa, dan tidak lagi mau datang ke IGNC walaupun Pak Edi sedang tidak ada di tempat. Sebab Tuhan akan memberkati hidup saudara. Pada akhirnya, saudara boleh melupakan semua khotbah saya. Tapi satu hal yang tidak boleh saudara lupakan. Meneladani penderitaan Kristus dalam menghadapi penderitaan apapun di dunia ini. Sebab ketika kita meneladani Kristus, kita akan diberikan kemenangan. Seperti dari salib menuju kebangkitan. Jangan lupa Getsemani. Saya harap saudara, ketika Kristus datang, kita akan didapati sebagai orang-orang yang meneladani Kristus. Dan ketika nama kita dipanggil, saudara dan saya ada di sana. Amin. Mari saudara, kita memuji Tuhan. Kita menyanyikan lagu sebagai penutup dari khotbah saya. Lagu Bunyi Sangkakala.
siap kita untuk bangkit diri? Mari kita nyanyi pujian ini. Bila zaman ini lalu. Bila zaman ini lalu pada hari kiamat. Bila sangkakala Allah terdengar. Bila orang yang selamat berkeliling tahtanya. Bila namaku pegang dada saudaraku ada, amin. Bila bunyi, bila bunyi sangkakala, bila bunyi 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 sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala ku ada. Sekali lagi nyanyikan lagu ini. Bila zaman ini lalu pada hari kiamat. Bila sangkakala Allah terdengar. Bila orang yang selamat berkeliling tahtanya. Pegang dada saudara, anakku dipanggilku ada. Sama-sama katakan bila bunyi. Bila bunyi sangkakala, bila bunyi 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 sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala ku ada. Bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala ku ada. Bila bunyi sangkakala kau ada. Bila bunyi sangkakala ku ada. Benar Tuhan, inilah kerinduan kami pada zaman akhir dan pada saat sangkakala dibunyikan. Kami rindu, kami beriman, kami ada di sana. Nama kami ada di sana. Oleh karena itu Tuhan, tolong setiap kami, selagi kami masih hidup di dunia yang penuh dengan penderitaan, kami mau meneladani penderitaan Kristus seperti yang telah Engkau contohkan kepada kami. Untuk tetap bertahan dalam penderitaan, untuk tidak jatuh di dalam dosa, untuk tidak kalah dari si iblis, tapi kami dapat menang. Kami dapat melalui semua itu bersama-sama dengan Tuhan Yesus yang telah memberikan teladan bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan, tolong setiap kami untuk tetap setia sampai akhir, sampai Engkau datang menjemput kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin.